Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami ingin mewawancarain tentang tugas audit kinerja SDM yang mengenai UMKM usaha mandiri. Silakan Bang, namaku Tama, ini tahunku Bram. Nama saya Fadil. Nama Bang, kenalkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nama saya Rizky, biasa dipanggil Ismen. Saya pelaku pengelola jus kelapa di kedai ini. Yang pertama Bang, latar belakang tentang usaha ini gimana Bang? Jadi awalnya saya dulunya kan lagi non job, lagi nggak ada kerjaan. Jadi kebetulan pengen buka usaha kecil-kecilan. Nah kebetulan saya kepikiran selama ini kan kelapa muda banyak peminatnya, tapi banyak orang malas beli kelapa muda karena ribet konsumsinya, gimana harus pakai plastik lagi dibawa ke rumah. Jarang orang yang nikmatin kelapa muda itu secara instan. Nah jadi saya rasa bagaimana kalau saya olah menjadi sebuah jus, jadi bisa lebih mudah untuk dinikmatinya, nggak ribet lagi si penikmatnya itu untuk harus ngerok dari kelapanya, terus harus nyendok dari wadahnya. Jadi tinggal sedot dia udah dapat semuanya. Jadi ya. Bang, jadi Bang, tempat Abang ini pertama buka tahun berapa? Ini dimulai di November 2019, jadi udah 1 tahun lebih lah sampai sekarang. 1 tahun lebih Bang. Jadi Bang, tempat Abang ini udah ada apa ya Bang? Udah terdokumentasikan SDM-nya? Nah kalau di sini SDM itu kita bilang penjaga lah ya. Kalau penjaganya ada 1 orang. Untuk dokumentasinya mungkin kayak apa aja job dia sehari-hari, kayak kebersihan, terus cara pembuatan menu-menu yang ada di sini, kemudian kayak dokumentasi mungkin laporan keuangannya juga ada, seperti itu aja sih. Jadi Bang, kalau misalnya tentang pelatihan SDM-nya di sini nggak ada Bang? Kalau pelatihan ya itu tadi, paling kan kita ada beberapa menu tuh kan. Untuk menu utamanya ini tadi jus kelapanya. Nah pelatihannya paling bagaimana saya selaku pengolahnya menilai apakah anggota yang kerja di sini dia sudah membuat menu itu sesuai job ataupun sesuai komposisi yang udah saya tentukan, seperti racikannya, kayak misalnya takaran gulanya, takaran susunya, kalau kayak kopi, takaran kopinya, seperti itu. Jadi Bang, selain kelapanya ada menu-menu lain? Ada, kalau best sellernya sih jus kelapanya karena ini menu utamanya. Kemudian untuk menu selanjutnya yang banyak digemari pelanggan di sini itu jus kelapa dicampur kopi, terus jus kelapa dicampur taruh, sama jus kelapa dicampur green tea. Mix ya? Itu menu-menu yang lumayan digemari lah. Bang, Abang tadi bilang ada apa anggota? Jadi bagaimana Bang memilih kriteria anggota Bang? Oke, untuk anggota selama ini berjalan udah 1 tahun lebih, udah 2 kali lah ganti anggota gitu kan. Yang pertama saya punya anggota itu keluar bukan karena nggak tahan di sini, tapi karena ada pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah itu nggak kita tahan gitu kan, karena semua orang pasti kan ingin kerja yang lebih baik lagi. Nah untuk kriterianya sih saya nggak begitu meribetkan harus tamatan SMA atau apa gitu kan. Yang penting dia memang niat ingin bekerja, bertanggung jawab, sama yang pastinya harus jujur sih. Karena kan kebetulan ini saya nggak selalu saya kontrol setiap waktunya gitu kan. Jadi saya ingin anggotanya memang benar-benar jujur gitu. Jadi Bang, kalau misalnya kedepannya strategi Jepun ini mau kembangannya kayak gimana nih?
Nah, untuk pengembangan kedepannya, insya Allah mungkin kalau memang masih ada peluang ke depan bakalan buka di tempat lain mungkin kan, dengan berjalan waktu kita juga bakalan mengulas apa-apa aja sih yang dibutuhkan sama pelanggan, baik itu dari segi rasa, apakah pelanggan ingin rasa terbaru, kemudian untuk segi pemasaran juga masih kurang optimal. Jadi mungkin kedepannya sebelum buka cabang sih mengoptimalkan operasional di kedai yang satu ini aja dulu. Bang, apa rencana SDM mendukung dengan strategi pencapaian tujuan usaha ini? Nah, kalau anggota ataupun SDM itu tadi dukungan mereka paling kayak loyalitas sih, kayak misalnya pelanggan yang pelanggan datang nggak begitu langsung pesan, ya si anggota ataupun SDM tadi nggak begitu langsung merespon dengan cuek gitu kan, kita tetap harus ramah gitu kan. Nah, untuk kayak pelatihan untuk si anggotanya itu tadi paling di sela waktu yang kosong, kalau lagi nggak ada tamu, paling sedikit saya ajarkan bagaimana harus merespon customer yang berbeda-beda tipe gitu kan, harus sabar, harus tetap melayani sepenuh hati lah gitu. Bang, apakah program pelatihan menggunakan metode yang tepat? Nah, kalau metode sih sebenarnya kalau secara teori mungkin nggak ada patokannya sih di tempat saya ini kan, karena yang saya lakukan ya apa yang saya hadapi di depan mata aja gitu. Untuk kalau ukur tepat atau tidak tepatnya sih kemungkinan itu bisa dilihat dari kinerja anggota tadi sendiri gitu. Bang, ini kan lagi pandemi ya, jadi rasa nggak buat pandemi ini? Nah, kalau pandemi sih nggak cuma di sini lah, mungkin kan semua usaha pasti terasa lah gitu kan. Cuman ya bagaimana caranya tadi lah, karena anggota juga udah kita tanamkan rasa sabar, ya mau nggak mau kita harus sabar juga kan sambil nunggu pandemi ini benar-benar hilang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ya ada aja sih pelanggan tetap yang datang ke sini, rata-rata pelanggan tetap di saat pandemi ini. Untuk pelanggan baru paling ada satu harinya itu dua orang atau 3 orang lah gitu. Seperti warga-warga sekitar. Nah, kalau pelanggan tetap tiap hari pasti masih ada datang. Jadi Bang memuatnya secara jelas tentang kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersedia di sini apa nih? Misalnya gimana maksudnya? Tentang kualifikasi SDM ya. Kayak Ya. misalnya abang ini kinerjanya kalau misalnya nggak bagus, abang ngapain gitu? Entah abang proses lagi, abang training lah katakan apa yang datang. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu paling kayak misalnya itu tadi cara meraciknya lah, cara meracik sama kebersihan sih yang selalu saya pantau gitu kan. Nah, itu pasti setiap hari selalu saya tegur selama saya memang masih bisa memantaunya langsung gitu. Tapi kalau saya lagi nggak bisa pantau langsung ya kemungkinan 3 hari baru bisa. Tapi setiap harinya pasti ada briefing. Bang, apakah ramalan terhadap SDM yang sudah dilakukan dengan benar? Kalau itu sih, itu tadi secara teori saya belum melakukan sepenuhnya lah gitu kan. Tapi kalau untuk kayak masalah yang saya hadapi di depan mata mungkin setiap harinya berbenah gitu. Kalau sesuai teori SDM yang baik dan benar mungkin belum sih gitu. Jadi Bang, kalau misalnya di sini kalau misalnya program-program SDM-nya seperti kompensasi atau keselamatan dan kesehatan kerjanya, abang sendiri itu yang kontrol atau? Kebetulan karena memang masih kecil-kecilan jadi belum ada tanggungan untuk kayak BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sih. Paling kayak bagaimana dia cara di sini paling kan yang paling dekat resikonya dengan api gitu kan, karena kan ada masa kopi gitu kan, masa air buat kopi. Jadi ya itu tadi untuk selalu mengingatkan hati-hati dalam penggunaan kompor gasnya. Jadi
Jadi bang, latar belakang abang selain punya Degun ini apa lagi bang? Kebetulan saya juga ada kerjaan di luar itu, kayak memang itulah kerjaan utamanya sih sebenarnya. Kalau untuk usaha ini awalnya ini utama gitu kan, karena pandemi kemarin tuh non job. Nah kebetulan kemarin ada setengah tahun yang lalu udah mulai kerja lagi, jadi ini udah jadi kayak sampingan juga sih gitu, nggak yang utamanya. Dan juga membuka lapangan kerja untuk bagi orang lain ya bang. Ya alhamdulillah bisa lah nerima satu anggota gitu kan. Bang, harapan abang untuk kedepannya Degun ini gimana bang? Ya sebelumnya kalau kayak harapan sih pengennya ya lebih baik lagi gitu kan ke depannya. Mungkin ini kan tempatnya hanya sekedarnya aja gitu kan, dari garasi rumah yang dimanfaatkan untuk jadi sedemikian rupa lah gitu kan. Jadi ke depannya kalau memang modalnya nanti sudah cukup, kemungkinan bisa buka outlet yang benar-benar lebih ke arah modernnya sih gitu. Kalau ini kan lebih ke kayak apa adanya aja sih gitu sebenarnya. Ini nyaman lah ya bang. Nah, yang penting tamu kita nyaman gitu kan. Untuk kedepannya paling kita lebih modern lagi lah, kayak mungkin bukanya udah di pusat-pusat keramaian. Jadi bang, untuk pertanyaan-pertanyaan ini cukuplah sampai di sini ya. Jadi kami terima kasih banyak udah mengasih apa ya, gambaran tentang peluang-peluang usaha itu bang. Kesimpulannya apa yang abang kerjakan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Amin juga. Saya juga mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kesini. Semoga kedepannya bisa berhasil untuk tugas akhirnya. Terima kasih bang. Jadi cukup sekian dari video ini. Bila topik wal daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir di Degun ya guys, di Jalan Cidorukun. Terima kasih.